3 ya, ini typo. Kita ingin memulai presentasi dengan judul peran dan analisis makna dalam penerjemahan. Di sini kami ada 4 subbab. Oke. Subbab pertama yaitu ada peran makna yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, di peran makna ini ada 2 ya. Yang pertama ada definisi menerjemah, lalu ada pengertian peran dan makna. Kita ke definisi menerjemah dulu. Definisi menerjemah yaitu usaha-usaha untuk mengubah suatu bentuk bahasa sumber ke dalam bahasa lain, asing atau bahasa sasaran, dengan tetap memperhatikan aspek kesepadanan semua unsur yang ada di dalamnya, yakni frasa, klausa, paragraf, dan lain-lainnya, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, ada definisi lain juga dari yang memberikan definisi lain. Dia memberikan 3 keterangan. Yang pertama, menurutnya menterjemah yaitu 1, mempelajari leksikon atau bahasa kamus atau bahasa ensiklopedia yang tertera. Ada juga struktur gramatikal. Ada juga situasi komunikasi dan konteks bahasa sumber. Yang kedua ada menganalisis teks bahasa sumber maknanya. Yang ketiga ada mengungkapkan kembali makna yang sama dengan menggunakan leksikon dan struktur gramatikal yang sesuai dengan bahasa sasaran dan konteks budayanya. Selanjutnya yang kedua yaitu pengertian peran dan makna. Salah satu cabang linguistik yang memperbincangkan tentang makna atau arti adalah semantik atau ma'ani atau dalam ilmu bahasa Arabnya. Para ahli linguistik atau bahasa tidak terdapat kesepakatan kapan sesungguhnya manusia mulai memperbincangkan persoalan makna secara ilmiah. Kesepakatan yang ada adalah istilah makna itu persoalan yang membingungkan. Oke, kita lanjut ke subbab yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya tentang analisis makna. Mungkin disilakan. Ya, baik, terima kasih Saudara Maulana selaku moderator. Di sini saya izin menjelaskan mengenai materi mengenai analisis makna. Boleh diklik Ahima'ul. Widih, mantap. Iya, di sini ada penjelasan mengenai analisis makna. Makna adalah arti atau maksud yang tersimpul dari suatu kata. Jadi, makna dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Nah, jika suatu kata tidak bisa dihubungkan dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu, maka kita tidak bisa memperoleh makna dari kata itu. Jadi, kata dengan benda itu pada dasarnya itu harus saling bertautan atau saling bersatu gitu. Nah, kata-kata yang berasal dari dasar yang sama sering menjadi sumber kesulitan atau kesalahan berbahasa. Maka pilihan dan penggunaannya harus sesuai dengan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Agar bahasa yang dipergunakan mudah dipahami, dimengerti, dan tidak salah penafsiran dari segi maknanya, maka dapat menumbuhkan resiko dalam pikiran pembaca atau pendengar karena rangsangan aspek bentuk kata tertentu. Jadi benar-benar harus satu kesatuan ya, biar tidak menjadi kesalahpahaman bagi pembaca gitu dalam membaca atau memaknai suatu kata. Boleh di next slide lagi. Nah, mana juga dapat diartikan sebagai hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya. Nah, makna merupakan bentuk responsi dari
stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Nah, ujaran manusia itu mengandung makna yang utuh. Jadi, mana juga ini ya dapat diartikan sebagai hubungan antara lambang bunyi dengan acuannya gitu. Jadi, nggak hanya sebatas tulisan, bunyi juga termasuk dalam hubungan maknanya gitu. Boleh di next slide lagi. Nah, mana juga merupakan tujuan akhir antara penutur dan pendengar, dan antara penulis dengan pembaca. Dalam berkomunikasi, bunyi dan makna adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, maksudnya adalah bahasa itu hanyalah merupakan rangkaian lafaz dan makna. Jadi, makna dan bunyi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara penutur dan juga pendengar. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai analisis makna. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Akhi Arya atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh rekan saya untuk subbab yang ketiga. Pada Ukhti Aisyah, boleh? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh diklik. Wih. Ya, di sini harus buka kamera semua ya. Kalau nggak buka kamera itu sudah saya hilangkan. Ya, saya buang-buangin ya. Ya kan? Yang tadi masuk lagi, nggak buka kamera lagi, buang-buangin lagi. Oke, baik. Mafsul semuanya. Nah, Ustaz. Oke, baik. Kita ke contoh peran makna. Nah, yang pertama itu ada makna kata. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan berkenaan dengan pemberian makna kata sebagaimana yang diungkapkan oleh Ali Al-Khawli. Nah, yang pertama yaitu ada makna kata itu bisa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu dan perubahan itu bukan persyaratan mutlak yang diperlukan untuk setiap kata. Yang kedua, itu ada satu kata dalam satu bahasa yang dialeknya berbeda, kadang-kadang juga memberikan makna yang berbeda, dan perbedaan ini sifatnya tidak substansif. Nah, perbedaan ini mungkin terjadi karena perluasan ataupun penyempitan makna. Yang ketiga, itu ada kata bukanlah sesuatu yang merujuk pada sesuatu itu, akan tetapi ia hanya merupakan simbol dari sesuatu itu. Seperti kata pintu, kata pintu bukanlah pintu, akan tetapi simbol dari benda yang ditunjuk, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu ada kadang-kadang satu kata bisa memiliki makna lebih dari satu. Nah, yang kelima, ada makna kata kadang-kadang bisa berubah karena perubahan konteks bahasa, gitu. Nah, dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Al-Khawli perlu dijadikan pertimbangan ketika kita ingin melakukan pemberian makna atau menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan. Sehingga proses transfer makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tidak mengalami distorsi yang berlebihan. Boleh ke makna dan referensi, mau? Oke. Nah, kita masuk ke makna dan referensi. Hubungan antara kata dan benda itu disebut dengan referensi atau acuan. Nah, hubungan penamaan antara satu kata dan benda acuannya paling jelas tampak pada nama diri gitu. Nah, di sini ada hubungan satu lawan satu antara nama dan benda tersebut. Misalnya, nama Ka'bah mengacu pada objek yang ada di Timur Tengah yang menjadi kiblat kaum muslimin. Kemudian ada nama Susilo Bambang Yudhoyono mengacu pada pribadi yang memimpin Indonesia. Kemudian contoh saya berikan contoh lain, nama saya Aisyah gitu. Referensinya apa? Referensinya adalah nama Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq,
di zamannya istrinya Rasulullah. Nah, kemudian, nama Aisyah sendiri itu juga ada referensinya, juga ada acuannya, yaitu dari kata Aisya ya'ishu yang artinya kehidupan, seperti itu. Nah, kembali lagi hubungan antara kata dan benda itu disebut hubungan acuan atau referensi, gitu. Nah, kemudian, ada teori imajinasi. Nah, tentang teori imajinasi tentang makna. Teori imajinasi tentang makna ini menjelaskan bahwa makna kata dalam, batas-batas imaji yang ada pada otak, gitu. Nah, penutur atau pendengarnya. Masalahnya di sini ialah bagaimana mengetahui bentuk apa yang diambil oleh, imaji tersebut. Maksudnya adalah bagaimana imaji itu tidak dapat dilihat. Di samping itu juga tak ada imajinasi yang sama yang berlaku untuk satu benda. Nah, boleh jadi seseorang mungkin saja memiliki lebih dari satu imajinasi untuk ungkapan tunggal seperti imaji tentang segitiga. Nah, oleh karenanya makna dan referensi juga belum mampu memecahkan penjelasan masalah hakikat makna kata. Maka kehadiran teori imajinasi tentang makna dan teori makna serta konsep sangat diperlukan untuk memperoleh penjelasan yang komprehensif tentang makna kata. Mungkin itu aja dari saya, dikembalikan ke moderator. Syukron. Ya, terima kasih Ukhti Aisyah atas penjelasannya. Selanjutnya, subbab 3 dan seterusnya akan dijelaskan oleh Ukhti Diana. Boleh dipersilakan. Afadul, boleh tolong berhenti dulu lagi azan sih. Oke, siap. Mungkin berhenti sebentar ya, sekitar 2 menit, 3 menit untuk mendengarkan azan terlebih dahulu. Ini udah buka kamera kan? Nadia kemana Nadia? Udah sudah saya buang-buang ini yang nggak buka kamera nih tadi, ya kan? Nadia, oh, Nadia nggak buka kamera nih. Tinggal 26, ya kan? Nadia, Nadia kemana Nadia? Nggak ada Nadia nih. Ya udah, hari ini saya lagi ini apa namanya? Nadia Pitaloka, Nadia, 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 Ya Ustaz, kamu kemana? Kamu tidur? Itu lagi nyusui anaknya? Hah? apa Ustaz? Kamu lagi natakin anaknya? Ah, apa Ah, Ustaz? lagi Apa? kamu kemana tadi? Apa Ustaz?
Baik. Boleh tolong di next, Maul? Ya, silahkan. Ayo dilanjutkan. Ya, Ustaz. Selanjutnya yaitu ada makna denotatif dan konotatif. Ini Dalam saya spot nih biar kelihatan gede. dalam menelaah makna kata, biasanya itu makna dibedakan menjadi makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif itu adalah makna kamus, yaitu makna yang bersifat umum, objektif, dan belum ditumpangi oleh isi, nilai, atau rasa tertentu atau referensi pada sesuatu yang ekstralingual menurut makna kata yang bersangkutan. Dan sebaliknya, makna konotatif yaitu makna yang bersifat subjektif dalam pengertiannya bahwa ada makna lain di balik makna umum atau makna denotatif. Oleh karena kemandirian dan subjektifnya, maka setiap orang akan memandang lain terhadap satu kata atau kelompok kata tertentu. Boleh tolong gini. Selanjutnya itu ada makna gramatikal dan makna leksikal. Semantik memainkan peran yang agak berbeda-beda menurut tataran sistematisnya. Secara negatif, fonetik, bunyi bahasa menurut pelafalan dan sifat-sifatnya tidak berperan secara semantis. Artinya tidak serta-merta bisa membedakan makna. Begitu juga dengan fonologi, bunyi bahasa menurut fungsinya. Fonem-fonem itu jelas tidak membawa makna atau arti, namun mempunyai peran sebagai pembeda makna. Adapun unsur pembawa makna terkecil yang bersifat gramatikal, sistematika bahasa adalah morfem, satuan minimal gramatikal. Dalam hal ini, morfem terikat artinya tidak bisa berdiri sendiri. Di samping morfem, dalam sistem bahasa itu terdapat sistem bahasa itu kayak sintaks, morfem, fonem, dan leksem itu sintaks yang berupa fungsi dan kategori merupakan unsur pembawa makna terbesar dalam memberikan makna suatu teks. Dan sedangkan semantik leksikal adalah makna yang terikat dengan perkamusan. Artinya, makna yang diberikan oleh kamus yang diawali dengan bentuk pangkal atau pradasar kata yang bersangkutan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Siti Diana atas penjelasannya. Selanjutnya ada makna kata dan makna idiom yang akan dijelaskan oleh Akhina Amam Ustamah Al-Maududi. Kepadanya dipersilakan, Akhi. Iya, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Kita akan membahas selanjutnya makna kata dan istilah, lalu ada makna idiom dan peribahasa. Boleh next. Setiap kata memiliki makna, pasti. Dalam tata Arab, penggunaan kata itu baru memiliki makna yang jelas setelah memiliki atau diletakkan dalam konteks tertentu. Makna kata yang bersifat umum, kasar, dan belum jelas pastinya. Berbeda dengan makna istilah yang mana makna ini memiliki makna yang pasti, yang jelas, dan tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat. Dalam terjemahan, makna kata dan istilah harus diterjemahkan dengan tepat agar pesan yang disampaikan dalam teks asli dapat tersampaikan dengan baik dalam teks terjemahan. Boleh next. Makna idiom dan peribahasa. Idiom dan peribahasa adalah ungkapan-ungkapan yang memiliki makna kiasan atau makna tersirat, yang mana seringkali idiom maupun peribahasa digunakan untuk membuat kalimat atau ucapan menjadi lebih hidup dan bermakna. Kita masuk ke idiom. Idiom adalah satuan ujaran yang maknanya tidak bisa diramalkan dari makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal,
maupun gramatikal, yang mana idiom biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Dalam idiom penuh adalah idiom yang unsur-unsurnya sudah melebur menjadi satu kesatuan, yang mana makna yang sehingga makna yang dimiliki dari seluruh kesatuan. Misalnya ada kata banting tulang atau meja hijau dan sebagainya. Yang mana dalam idiom ini bisa kita samakan pengertiannya atau istilahnya jadi metafora yang sering kita dengar mungkin dalam bahasa atau bahasa Indonesia itu ya. Lalu ada Ya. idiom sebagian, di mana idiom yang salah satu unsurnya masih memiliki makna leksikalnya sendiri, yang misal ada buku putih dan sebagainya. Lalu kita ke peribahasa. Peribahasa makna yang dimiliki masih bisa ditelusuri atau dilacak mana unsur-unsurnya karena adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Mana peribahasa yang tadi sudah disebutkan merupakan ungkapan yang mengandung nasihat atau ajaran moral. Misal ada peribahasa air tenang menghanyutkan yang mengandung nasihat bahwa orang yang pendiam bisa jadi sangat berbahaya. Contohnya saya. Boleh di next? Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kembali lagi ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya Hamam Usam Al-Maududi. Lanjut kepada subbab yang terakhir, yang keempat, yaitu contoh analisis makna yang akan dijelaskan oleh Ukhti Fitri dan Alia. Mungkin Ukhti Fitri dulu, boleh disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya itu ada contoh analisis makna. Menurut pendapat para ahli, analisis makna adalah proses pemahaman dan penafsiran terhadap makna suatu konsep, teks, atau fenomena yang dilakukan dengan berbagai pendekatan dan perspektif oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Berikut adalah contoh analisis makna dari berbagai para ahli dalam berbagai bidang. Oke, boleh di next. Yang pertama itu ada Ferdinand de Saussure. Beliau ini ahli dalam bidang linguistik. Beliau mengemukakan bahwa makna dalam bahasa dapat dipahami melalui konsep tanda atau sign. Menurutnya, tanda terdiri dari signifier atau penanda dan signified atau yang dilambangkan. Dan makna dihasilkan dari hubungan antara keduanya. Contohnya pada kata kucing. Kucing ini merupakan penanda yang melambangkan makna dari hewan berkumis yang sering dijumpai di sekitar kita. Oke, boleh di next. Baik, yang kedua itu ada Simon Freud. Beliau adalah ahli dalam bidang psikoanalisis. Beliau menekankan makna simbolis dalam mimpi, tingkah laku, dan gejala psikologis lainnya. Menurutnya, banyak tindakan manusia yang memiliki makna tersembunyi yang dapat diungkap melalui analisis psikoanalisis. Misalnya, sebuah mimpi tentang terbang dapat memiliki makna simbolis tentang keinginan atau kebebasan atau keinginan untuk menghindari suatu masalah. Nah, yang ketiga itu ada Roland Barthes. Beliau ini ahli dalam sastra dan budaya. Beliau mengusulkan konsep deed of the author yang menekankan bahwa makna sebuah karya sastra tidak hanya tergantung pada niat atau kehendak pengarang, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan penafsiran pembaca. Menurutnya, makna sebuah teks dapat terus berkembang seiring dengan konteks budaya dan pembacaannya oleh berbagai individu. Mungkin sekian pemaparan dari saya, dikembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ukhti Fitri atas penjelasannya. Selanjutnya ada penjelasan dari Ukhti Alia. Boleh dipersilakan.
Ya, baik, terima kasih Putra atas kesempatannya. Selanjutnya ada pandangan dari ahli di bidang sejarah dan filosofi, yaitu Michel Foucault. Nah, Foucault ini mengkaji makna dalam konteks kekuasaan dan juga pengetahuan. Beliau berpendapat bahwa makna itu tidak bersifat tetap, tetapi makna itu dapat diubah dan juga dimanipulasi oleh kekuasaan yang dominan dalam suatu masyarakat. Misalnya definisi mengenai normal dan abnormal. Nah, dalam suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan juga sosial yang ada. Ya, selanjutnya. Mhm. Dan selanjutnya ada pandangan dari ahli antropologi struktural, yaitu Claude Lévi-Strauss. Nah, Lévi-Strauss ini menyoroti struktur dan pola-pola makna itu dalam mitos dan simbol-simbol budaya. Beliau menekankan bahwa makna dalam mitos tidak hanya berasal dari cerita yang diceritakan, tetapi juga dari pola-pola perbandingan dan kontradiksi yang tersembunyi di dalamnya. Lalu next. Lalu selanjutnya dari Jurgen Habermas dari ahli bidang sosiologi dan filosofi. Habermas ini menyoroti makna komunikasi dalam masyarakat demokratis. Baginya, makna yang dihasilkan dari interaksi komunikasi itu harus bersifat rasional dan inklusif, sehingga memungkinkan berbagai perspektif dan kepentingan untuk diajukan lalu dipertimbangkan. Lalu selanjutnya. Lalu yang terakhir ada pendapat dari ahli di bidang studi postkolonial, yaitu Edward Said. Said mengkaji bahwa makna dalam konteks hubungan antara Timur dan juga Barat itu, khususnya dalam representasi budaya dan politik, beliau menunjukkan bagaimana makna tentang Orient atau Timur itu telah dibentuk oleh dominasi Barat, dan bagaimana konstruksi semacam itu mempengaruhi pandangan dan juga perilaku terhadap budaya-budaya dari non-Barat. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada atas penjelasannya. Alhamdulillah sudah terpaparkan semua 4 subbab materi pada hari ini. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau ada sanggahan, dipersilakan. Masya Allah, rutin sekali ya akhi ini. Masya Allah. Ayo ada akhi Albi terlebih dahulu, dipersilakan. Apakah pertanyaannya? Oke, terima kasih ya, Akhi Putra Maulana. Eh, atas kesempatannya ya, Putra. Terima kasih. Yang ingin Anda tanyakan, tadi kan ada pembahasan ya yang dibahas oleh Hamam Usamah mengenai makna kata dan makna istilah. Yang Anda mau tanyakan itu kan kita di Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang belajar ibaratnya bahasa asing lah dari bahasa ibu kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apakah proses pemahaman makna kata dan makna istilah ini dapat berbeda gitu dalam konteks bahasa asing atau dalam proses penerjemahan? Mungkin seperti itu ya, Akhir Putra Maulana. Apakah jelas, Akhir Aman? Aduh, di aneh putus-putus nih. Aneh nge-lag kayaknya nih. Yang Jadi lain, kelompok yang yang lain. lain, ada nggak? Oh iya, udah. Khalas akhi. Masya Allah, cukup jelas. Oke, terima kasih. Syukran akhi atas pertanyaannya. Selanjutnya ada akhi Adli nih ya, sedang berjalan-jalan. Di mana akhi Adli?
Baik, terima kasih kepada kelompok hari ini yang telah memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya memiliki dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi tentang, maaf sebentar, di contoh peran makna dari berbagai ahli. Nah, di situ ada makna kata di bagian pertama itu kan bahwa makna kata itu bisa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan waktu gitu kan. Nah, kalau misalkan perubahan makna yang disebabkan karena konteks bahasa itu kan bisa yang kayak tadi meja hijau bisa bermakna kayak pengadilan, banting tulang, bisa bermakna lain. Nah, kalau misalkan yang sejalan dengan perubahan waktu, apakah bisa diberikan contohnya gitu? eh Maksudnya contoh katanya itu apa gitu? Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu eh sebentar. Ini Insya makna Allah idiom. berangkat ya. Oke, yang kedua itu makna idiom. Jadi kan di sini kalau dilihat makna idiom di sini kan bisa antara gabungan kayak kata benda dengan kata benda ya kayak meja hijau. Terus kalau yang gabungan antara kata kerja dengan kata benda kayak banting tulang. Nah, di sini untuk kayak membuat apa idiom ini apakah memang pembentukannya harus kata benda dengan kata kerja atau kayak ada bentuk-bentuk idiom lain yang kayak tersusun dari apa ya? Yang tersusun nggak dari hanya tadi aja kata benda sama kata kerja kayak gitu. Nah, terus apakah terus bisa berikan contohnya gitu idiom terdapat dalam bahasa Arab seperti itu. Apakah sudah dapat dipahami? Berarti contoh kata idiom yang selain dari kata benda dan kata gabungan kata benda dan kata apa tadi kerja ya. Iya, apakah ada Oh, kayak apa namanya struktur pembentuk lainnya gitu selain yang tadi kata benda dengan kata benda, kata kerja dengan kata benda, dan apakah bisa berikan contohnya gitu yang idiom tapi dari bahasa Arab gitu. oke, insya Allah kami rundingan terlebih dahulu. Ini kayaknya tadi udah 3 ya, Adli 2. Oh, nambah lagi nih Putri Nurrahmah. Oke, boleh boleh Ukti Putri Masih Nurrahmah boleh. silakan. Oke, Boleh boleh. terima kasih sebelumnya atas pemaparannya kepada kelompok 3. Jadi saya ingin bertanya, kalau nggak salah tadi di slide analisis makna yang penjelasannya ahli namanya Krevis siapa gitu ya. Kalau makna itu bisa eh, bisa sifatnya tuh normal dan abnormal. Nah, itu bisa dikasih contohnya nggak kayak apa? Terima kasih. Oke, terima kasih Putri Nurrahmah atas pertanyaannya. Mungkin cukup dulu ya. 3+1 4 insya Allah. Kami runding dulu bersama kelompok 3. Nih, Masya Allah, Akhi Hamam di grup udah dapat jawabannya. Boleh dikeluarkan jawabannya Akhi Hamam? Masya Allah. Akhi Hamam, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Kok malu-malu sih Akhi Hamam? Sabar akhir lagi rulingin dulu. Oh, jadi begitu ya. Oke, kita runding lagi ya.
Sudah ya? Aduh, saya nggak dengerin. Sudah, Halo? Ustaz. Di Sudah? diskusi nyari jawaban, Ustaz. Ada Oke, oke. ada Ya, 3 saya plus tunggu. 1 pertanyaan. Ya, saya tunggu. Ya, bismillah. Untuk pertanyaan Akhi Albi Hazimi Al-Buaran akan dijawab oleh Hamam Mustama Al-Buaran juga nih. Insyaallah. Buaran ketemu Buaran. Oke, Akhi Hamam, silakan. Ya, betul itu Pulau Jahe. Maaf. Ya, itu menjawab pertanyaan dari saudara Alwi terkait mungkin ada ulang dulu pertanyaannya. Apakah proses pemahaman makna dan istilah dalam bahasa ibu dan bahasa asing itu berbeda? Menurut kelompok kami dan beberapa sumber bahwa bahasa ibu dan bahasa asing itu memiliki perbedaan. Itu ada 3 perbedaan. Itu pertama dari pengalaman, yang mana dari pengalaman bahasa ibu tuh kita bahasa ibu tuh memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan tentang kata-kata dan makna-maknanya. Yang mana kan bahasa ibu kan merupakan kultur atau bahasa kita sendiri ya, yang mana lebih banyak dibandingkan bahasa asing. Lalu kalau bahasa asing itu kenapa lebih sedikit atau terbatas, karena kan bukan dari bahasa asing yang mana kan kita awalnya ketika kita bahasa asing itu terasa asing ya, asing aja gitu dibanding dengan bahasa ibu yang merupakan kultur dari budaya kita. Terus kedua ada asosiasi, yang mana pada bahasa ibu tuh seringkali memiliki asosiasi atau pengelompokan dan makna emosional yang kuat bagi kita. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa bahasa ibu kan merupakan bahasa kultur kita, sejarah kita dan sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan kita juga ya. Sedangkan pada bahasa asing mungkin kurang atau tidak memiliki asosiasi yang mungkin pada awalnya belum memiliki emosional, namun ketika bahasa asing itu menjadi bahasa tiri kita kan, bahasa ibu kita kan misalnya Indonesia kan, semisal bahasa ibu tiri kita itu mungkin awalnya belum merasakan emosional, namun kita sudah belajar, sudah pelajari itu bisa kita temukan emosionalnya gitu. Lalu yang ketiga ada konteks. Dalam bahasa ibu kita sering memahami makna kata itu dari konteksnya. Karena sebagaimana kita tahu bahwa bahasa ibu kita sudah terbiasa dengan struktur bahasa dan cara-cara kita dalam berbahasa gitu. Sedangkan pada bahasa asing kita karena mungkin kurang terbiasa, kurang belajar, kurang mencoba, yang mana dapat membuat kita lebih sulit untuk memahami makna kata-kata dari konteksnya itu sendiri. Mungkin dari penjelasan singkat itu apakah dapat menjawab atau belum dari saudara Albi? Sebenarnya sudah terjawab sih. Tapi intinya tuh susah ya untuk makna kata dan makna istilah dari bahasa asing dalam proses pemahamannya gitu ya. Kalau untuk sulit mudahnya itu tergantung dari ahlinya ya. Kalau kita sebagai pemula mungkin kita masih merasa kesulitan dalam perubahan makna kata atau istilah dari bahasa ibu ke bahasa asing gitu mungkin. Oke, siap. Jelas Hamam, terima kasih. Ya, Perubahan. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Akhi Hamam dan pertanyaannya Akhi Albi Azimi, Pulau Jahe dan Buaran. Mungkin akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Akhi Adli lewat dulu ya, sebentar ya. Putri dulu, insya Allah yang akan dijawab oleh Akhi Muhammad Arya Al-Bogori
Insyaallah, silakan. Kalau Iya, baik. mau ngambil nggak apa-apa ya. Pak Maulana Tangerang ya. Di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Putri mengenai pendapat dari Michael Foucault, sejarah dan filosofi, yang dimana Foucault ini mengkaji makna dalam konteks kekuasaan dan pengetahuan. Dia berpendapat bahwa makna tidak bersifat tetap tetapi dapat diubah dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang dominan dalam suatu masyarakat. Misalnya definisi mengenai normal dan abnormal dalam suatu masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sosial yang ada. Jadi mungkin lebih kepada contoh lain dari pendapat Michael Foucault yang telah kami diskusikan adalah tadi mengenai normal ya. Normal kan dapat didefinisikan berarti biasa, wajar, atau lazim, atau sesuai dengan keadaan atau aturan yang berlaku. Lalu abnormal itu kita bisa definisikan bahwa tidak biasa, tidak wajar, dan tidak lazim, atau tidak sesuai dengan keadaan atau aturan yang berlaku. Nah, contoh lain dari kata normal abnormal ini yaitu yang pertama, perilaku anak yang suka menyendiri dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya dapat dikatakan abnormal. Kenapa dapat dikatakan abnormal? Karena perilaku anak yang suka menyendiri dan tidak mau bergaul ini merupakan sesuatu yang tidak biasa atau tidak wajar, atau tidak sesuai dengan keadaan atau aturan yang berlaku. Nah, yang contoh kedua yaitu suhu tubuh manusia yang normal adalah sekitar 37 derajat Celcius. Jika suhu tubuh seseorang lebih tinggi atau lebih rendah dari itu, maka dapat dikatakan abnormal. Karena bisa saja yang tadi didefinisikan oleh Michael Foucault bahwa dia berpendapat bahwa hal itu bisa saja dimanipulasi. Bisa jadi kata-kata sebenarnya kata-kata 30 derajat Celcius ini bisa jadi diganti jadi 35 derajat Celcius yang dimana suhu tersebut itu bisa lebih tinggi atau lebih rendah gitu. Terus yang contoh ketiga adalah tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah sekitar 120/80. Nah, jika tekanan darah seseorang lebih tinggi atau lebih rendah dari itu, maka dapat dikatakan abnormal. Nah, sama kayak tadi yang mana yang suhu tubuh ya, ketika orang menyatakan bahwa 37 derajat itu merupakan suhu yang tinggi, ya Ustaz. Maka bisa jadi tekanan darah yang 120/80 ini bisa dimanipulasi sehingga kata-kata tersebut itu bisa dikatakan abnormal. Sejauh ini bisa dimengerti Putri Nurrohmah? Oke, bisa dipahami. Terima kasih ya. Ya, terima kasih juga Putri. Ya, dikembalikan kepada moderator. Insyaallah, terima kasih atas jawabannya Akhi Muhammad Arya Al-Bogori. Pertanyaannya Putri Nurrohmah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Akhi Adli, mungkin akan dijawab oleh Ukhti Aisyah ya. Buat pertanyaan yang kedua dulu, mungkin yang akan dijawab. Boleh kepada Ukhti Aisyah, silakan. Al-Jati Jajari, dipersilakan Akhi Yahya. Oke, terima kasih banyak ke moderator atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaannya Hadli yang nomor 2. Nah, tadi itu pertanyaannya mengenai apakah idiom itu harus apa sih hubungan antara kata kerja dan kata benda, gabungan antara kata kerja dan kata benda. Nah, itu sebenarnya tidak ya. Idiom itu tidak memiliki susunan yang pasti gitu. Tidak harus kata kerja dengan kata benda ataupun kata benda dengan kata kerja ataupun kata kerja dengan kata kerja ataupun kata benda dengan kata benda seperti itu. Nah, sesuai pengertiannya idiom itu terbentuk dari gabungan dua kata atau lebih. Jadi idiom itu bukan cuma yang terdiri dari dua kata seperti tadi banting tulang, tulang punggung, meja hijau dan lain sebagainya, tapi idiom juga gabungan dari dua kata ataupun lebih gitu. Nah, idiom tadi yang udah jelaskan itu punya dua kemungkinan, ada yang memiliki makna sebenarnya atau yang memiliki makna kias atau konotasi. Nah, adapun sebentar. Nah, adapun bentuk idiom lain selain kata benda dan kata kerja itu ada sehat walafiat, buta huruf,
dingin hati itu berarti tidak berperasaan. Nah, itu terus ada juga yang frasa dengan kata keterangan dengan sepenuh hati berarti artinya dengan tulus, dengan tangan terbuka gitu. Dengan senang hati itu berarti terus dalam sekejap mata itu berarti sangat cepat. Nah, ada juga contoh idiom dalam bahasa Arab. Halul kalam, terus lisan hal, terus dan lain sebagainya gitu. Terus udah sih mungkin itu aja untuk jawaban yang nomor 2. Apakah terjawab Pak Hadli? Sudah terjawab, tapi bisa apa kasih tahu artinya nggak yang tadi idiom dalam bahasa Arab itu artinya apa gitu? Oh, yang ini undang sarab. Oh, boleh. Sebentar ya. Nah, tadi itu ada hal kalam artinya ucapan yang manis. Terus lisanul hal itu perasaan hati gitu. Itu Hadli. Oke, baik Aisyah atas jawabannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali atas pertanyaan. Dikembalikan ke moderator. Syukran. Oke, terima kasih Ukhti Aisyah atas jawab. Pertanyaan yang pertama, Akhi Adli akan dijawab oleh Alia Zahra. Dipersilakan. Ya, terima kasih mau kesempatannya. Jadi pertanyaan nomor 1 Adli itu Dingin, dari tadi dingin. kata yang makna kata yang berubah seiring berjalannya waktu ya. Contohnya, nah kan emang bahwa hakikat bahasa itu kan dinamis ya. Jadi sebagai media yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, maka bahasa pun akan terus berubah-ubah gitu apa makna katanya. Nah, contohnya kalau misalnya dahulu bahwa kacau itu artinya bercampur aduk. Nah, kalau sekarang itu kayak seperti tidak tertib atau tidak teratur. Seperti kelam kalau dahulu itu gelap atau tidak terang, kalau sekarang itu suram atau tidak menyenangkan. Lalu kalau lebay itu dulunya berlebihan, sekarang tidak masuk akal atau tidak wajar. Lalu baper, dahulu itu terbawa perasaan, nah kalau sekarang itu mudah tersinggung atau mudah marah. Nah, kira-kira terjawab nggak Adi? Iya, sudah cukup terjawab. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Oke, terima kasih atas jawabannya Ukhti Zahra dan atas pertanyaannya Akhi Adli. Gimana teman-teman? Ada sanggahan atau tambah pusing? Masih ada yang bingung? Atau gimana? Oh, mungkin udah pada paham ya? Nggak ada yang bertanya lagi? Gimana Ustadz? Sudah tidak ada yang bertanya lagi, Ustadz? Kacang panjang. Ya Ustadz, bagaimana Ustadz? Sudah tidak ada yang bertanya lagi? Itu kayaknya nggak dipasang, Ul. Oh iya itu, headsetnya belum dipasang. Gimana nih, masih ada yang mau nanya nggak? Ikhwah sekalian, siapa? Siapa sudah paham semua? Emang Masya boleh Allah, emang boleh kalau bertanya lagi. nggak boleh sih ini dong. Afan Ustadz, sudah dijawab pertanyaannya Ustadz. Iya, terima kasih. Iya, iya. Pita loka ini luar masuk apa ini? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita coba analisis dari paparan makalah yang sudah. Ini dengar suaranya ya? Semuanya dengar? Terdengar Ustadz, terdengar. Dengar. Dengar Ustadz. Dengar bagus. Oke.
sekarang coba kita lihat. Ini yang ajar. Yang ajar ini. Terus oke, kita dari paparan makalah tadi, ya, coba kita apa namanya? Coba kita apa namanya, sedikit bahas ya. Ini masih teks yang kemarin, ya, masih teks yang kemarin. Saya akan menunjukkan di sini aja nih, ya. Min ahammiha al-ikhtibaratu as-safawiyah. As-safawiyah wal ikhtibaratu taklidiyah wal ikhtibaratu al-mawdu'iyah. Ya. Ya. Tadi dijelaskan sama teman Anda bagaimana Anda mendapatkan sebuah arti, mendapatkan sebuah makna di dalam penerjemahan. Ya. Ini ada kata al-ikhtibaratu asy-syafawiyah wal ikhtibaratu at-taqlidiyah wal ikhtibaratu al-mawdu'iyah. Ya. Di situ ada 3 frase, ya, 3 frase yang Anda harus tahu artinya dan bagaimana menerjemahkannya. Nah, setiap kosakata bagi Anda itu harus memiliki makna leksikalnya. Ya. Sekarang coba Anda cari di kamus Anda, mungkin Al-Ma'ani, ya, makna as-safawiyah, makna at-taqlidiyah, dan makna al-maudu, ya, makna al-maudu. Nah, sekarang coba cari dulu. Nanti dari apa namanya presentator coba di share screen kemari, ya. Coba di share screen kemari. Mana tadi as-safawiyah, at-taqlidiyah, dan ya, dan maudu'iyah. Dicari ya, silahkan Anda cari. Oh iya, ini baru masuk saya. Ini lagi. Oh ini lagi running. Ya. Misalnya ya, materi. Oke, artinya, nah sekarang di situ ya, bersifat lisan, verbal, lisan. Nah, oke, sekarang yang kedua, silahkan. Yang kedua, ini tadi yang pertama.
Silahkan yang kedua, at-taklidiyah. Ya, taklidiyah. Itu dari takollada, ya takolladu, kollada. Nah, ini Anda harus tahu artinya, menganggap, mengasumsikan, memegang, meniru, manut. Bukan, mengalurkan. Ya. Terus di situ ada muqallid, ya, muqallad, dipalsu, dilupakan, imitasi, bohong. Nah, sekarang satu lagi. Satu lagi. Al-mawdu. Ya, iya. Satu lagi. Ya, oke. Ingin sini. Ini kita cari. Ya. Nah, itu ada objektivitas, ya, tawadhu'ah, ya, tawadhu'. Oke. Udah. Sekarang Anda sudah tahu artinya, saya akan screen di sini. Ya. Ini. Yang pas baru kekirim ke saya. Sebentar ya, sebentar. Saya ada telepon. Ini teman-teman. Afwan Ustadz, suaranya masih di mute. Iya.
Sekarang coba bandingkan lagi ya dengan kata al-mawdu' di sini. Ya, kata al-mawdu' di sini, kemudian di sini ada al-mawdu'iyah. Saya dingin di sini ya Allah. Al-mawdu'iyah, taklidiyah bisa menjadi makna esai. Nah, kalau asafiyah tadi kelihatan jelas kan ada makna tes lisan. Sekarang al-ikhtibaratu taklidiyah menjadi tes esai. Di sini tes objektif. Sementara di sini artinya judul atau objek. Nah, itu bagaimana memperoleh makna itu bisa sampai ke situ, itu Anda harus bisa harus bisa sedikit demi sedikit ya. Yang menjadi pokok utama Anda harus tahu adalah makna leksikal. Tadi ada makna konotatif, ya. Terus ada makna referensial. Itu banyak sekali makna yang nanti akan tercipta dari sebuah konteks, dari sebuah teks. Di sini ada tajharib al-waqi'iyah, al-khabarat amaliyah. Al-amaliyah bisa diartikan menjadi proses. Nah, itu yang perlu Anda. Ini kata at-tahliliyah menjadi analisis. Padahal halla, yahullu, yahillu, itu artinya mengurai, mencopot tali, seperti itu. Ya. Mencopot tali sebentar ini. Apa namanya? Nah, dari situ, ya, bagaimana Anda bisa mencapai sampai di sini? Anda mesti banyak belajar satu persatu yang dimulai, harus tahu artinya. Sehingga, seperti pengalaman yang saya ceritakan kemarin, bahwa ketika Anda menerjemahkan ke Google Translate misalnya, Anda tidak tiba-tiba tahu artinya, tetapi kenyataannya ketika saya tanya, teksnya nggak tahu. Nah, itu yang mesti Anda yang mesti Anda pelajari satu persatu. Oke, saya di sini kedinginan nih. Sampai di sini dulu ya. Saya dingin sekali nih. Saya tadi keluar tapi di sini rasanya dingin sekali ya pasti. Jadi yang perlu Anda perhatikan ya, makna itu ternyata mempunyai pengaruh sekali di dalam proses penerjemahan. Itu yang mungkin bagi Anda harus tahu setiap makna leksikal, setiap makna denotatif, ya, setiap makna referensial. Sehingga ketika masuk teks, itu artinya bisa diterjemahkan sesuai dengan bahasa tujuan. Itu saja mungkin ya dari saya. Saya nggak tahu teman hari ini kedinginan ya. Mungkin saya kedinginan atau sayanya lagi kurang fit ini. Oke, sampai sini dulu ya. Saya pergi sampai sini dulu ya. Ilahun anak tapi saya dingin sekali ya Allah. Tangannya pada keriput. Mungkin sampai sini dulu ya. Ilahun anak tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.